Zuma lu gebel teologi atau buta huruf sih? Hah? Itu yang tulis Quran lu siapa? Nah, kalau di Quran tertulis Allah yang berikan Musa Taurat Al-Baqarah 87 dan Allah yang berikan Isa Injil Al-Hadid 27, maka siapa yang berikan Quran kepada Muhammad? Yang pasti bukan Allah, pasti Jibril yang berikan. Sebab kalau Allah, tentunya Allah akan suruh Muhammad bertanya pada Allah. Tetapi ini kenapa Allah suruh Muhammad bertanya kepada orang yang baca kitab sebelumnya? Ayat Yunus 94. Aneh. Kalau lu bilang ini ajaran yang menjadikan orang pintar, ternyata gobloknya ampun-ampun. Tuhan itu satu dari mana, Kong? Ya kita baca tuh Al-Fatihah 1, 2, 3. Katakanlah apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya Allah pun berdoa kepada Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini lagi umat terjemahan, sahabat-sahabat. Ya, saya bingung, saya harus terapi orang ini dengan cara apa, karena dia ngotot menggunakan terjemah. Tapi nggak apa-apa, ya, izinkan saya untuk memberikan sedikit ramuan, mudah-mudahan orang ini bisa diselamatkan. Udah ajarin aja umatmu, ya. Batu bisa tolong Allah. Batu buat apa ditolong sama umat manusia Indonesia? Oke, saya akan jawab ini, tapi kamu juga perlu menjawab saya tentang apa yang tertuang di dalam Lukas 19:40. Ada batu teriak. Kenapa bisa ada batu teriak-teriak menurut Yesus? Apakah Anda bersedia? Apa yang lu sembah itu cuma batu berbentuk memek di Arab. Lu mau muntazila ya silakan. Yang penting kiblat lu bukan kiblat gua. Sudah, lu penyembah memek di Arab ya udah sembah aja. Kan udah tertulis kiblat lu bukan kiblat gua. Kan bisa kamu bicara lebih sopan lagi kan? Kamu kan ajaran kasih, bisa nggak lebih sopan lagi ya? Nggak pantas lah kemudian kamu berbicara seperti itu. Katanya kamu mewakili Kristen, artinya kan mewakili ajaran kasih. Atau memang kasih itu kayak begitu? Begini Gus, apa yang Anda terangkan tentang batu, Anda asumsikan tentang batu. Coba deh kita fair-fair aja dalam berdiskusi ya. Jangan kemudian Anda membabi buta hanya karena ingin dianggap agama Anda itu benar. Agama itu akan nyata kebenarannya, tidak mesti dibela seperti apa yang Anda lakukan secara membabi buta. Di dalam 1 Petrus 2 nomor 4 sampai nomor 5 di situ diterangkan, dan datanglah padanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saya ingin tanya, di dalam 1 Petrus 2 nomor 4 itu, siapa itu batu yang dimaksud? Batu siapa yang dimaksud di situ? Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Siapa batu ini? Jawab. Udah nikmati saja banyolan Arab lo ya. Kita baca Ali Imran 18-19. Ternyata Allah yang kamu sembah itu bersyahadat kepada Muhammad dan menjadi muslim pertama. Nah, ini kan kamu memperbodoh diri dan kamu ya membuat dirimu menjadi bahan tertawaan. Bismillahirrahmanirrahim itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah itu memiliki banyak nama, di mana namanya itu adalah sifatnya dia sendiri. Jadi kamu jangan memperbodoh diri lah. Ya sekarang jawab aja dulu. 1 Petrus 2 nomor 4 itu, di situ dikatakan, datanglah kepada batu, batu yang hidup. Siapa yang dimaksud batu hidup ini? Jawab. Wah, manusia dungu, coba dibaca dong dengan hati terbuka. Anisa 136. Woi, umat-umat bodoh, percayalah kepada kitab yang Allah turunkan dan kitab sebelumnya. Nah, jadi siapakah yang berkata Alkitab telah dirubah-rubah? Ya, ternyata itu si Ibnu Katem yang berkata itu. Nah, jadi apalagi fitnah musuh? Bagaimana? Kamu sudah bisa temukan belum nama orang yang Allah pinjam spermanya itu untuk menciptakan manusia? Tuliskan namanya kalau kamu emang pintar. Nah, itu kan semakin nyata, semakin kamu menghujat Al-Quran, yang ada kemudian Al-Quran semakin nyata kebenarannya. Dan ini celaka. Kenapa? Karena VN kamu ini akan saya sebarkan dan saya akan menjawabnya menggunakan Al-Quran. Nah, orang-orang Kristen di luar sana yang mendengarkan, mereka akan cenderung
menjadi mu'alaf. Karena ternyata yang kamu tuduhkan itu dibantah oleh Al-Quran dengan cara-cara yang baik. Yang kamu katakan Ali Imran, ya, ayat 18, ayat 19 itu tidak seperti itu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Apa maksudnya? Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain dirinya. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Ya, demikian juga malaikat dan orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan. Mereka mengatakan la ilaha illahu azizul hakim. Mereka semua mengatakan itu, bahwa tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini semakin mengukuhkan Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Bukankah di dalam kitabnya Bani Israel yang kalian comot dalam terjemahan, akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Sama dengan ini, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain aku. Nah, kemudian di ayat 19-nya diterangkan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang paling benar itu adalah agama keselamatan. Makanya Yesus datang mengajarkan tentang ajaran keselamatan. Apa itu? Islam, dinul Islam. Itulah yang diajarkan oleh semua para nabi. Wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmi ba'yam bainahum. Wa may yakfur bi ayatillah, ya, dikatakan fa innallaha sari'ul hisab. Tidak ada agama selain Islam yang paling mulia, yang paling diridai, yang paling benar, itu adalah Islam. Di sisi pencipta alam semesta. Dan itu yang diajarkan oleh Yesus. Makanya Yesus mengatakan, Shalom alaihim, Islam atas kalian semua. Damai sejahtera atas kalian semua. Itu ajaran Yesus loh. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali mereka setelah memperoleh ilmu. Karena kedengkian dan kejengkelan dan keirian mereka. Ini yang terjadi sama dirimu. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Itu yang perlu kamu paham, Gus. Jadi semakin kamu menghujat Al-Quran, yang muncul bukan kerendahan Al-Quran, justru Al-Quran itu semakin nampak wibawanya sebagai kalamullah, sebagai firman Allah. Sadarlah, ya. Justru gue udah baca semua Quran, ya. Gue bilang nih, semua Quran, ya. Nah, kalau Allah aja nggak bisa jaga kitabnya dari usil tangan manusia yang menuliskan macam-macam di dalamnya, percuma juga percaya bahwa Allah akan selamatkan umatnya. Nah, coba lihatlah, Gus, bagaimana kemudian agamamu mengajarkan kamu menjadi apa? Membuat karakter kamu menjadi seorang pembohong, pendusta, pembual. Kamu katakan kamu sudah membaca Quran. Yang kamu baca itu terjemahan, bukan Al-Quran. Selisih kosakata Al-Quran dengan bahasa Indonesia yang terjemahan itu berjuta kata. Jutaan kata selisihnya. Al-Quran itu kosakatanya di atas daripada 7 jutaan. Sementara kosakata bahasa Indonesia 1 juta pun tidak cukup. Bagaimana mungkin kemudian Anda menjadikan terjemah untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai kalamullah atau bukan kalamullah, dan salah di mata kamu hanya berdasar terhadap terjemah. Karena itulah kemudian saya katakan kepada siapapun, Islam ataupun Kristen, tidak bisa mengkritisi Quran dengan terjemah, karena tidak apple to apple, tidak nyambung gitu loh, tidak seimbang. Terjemahan bahasa Indonesia itu tidak sanggup untuk kemudian mengambil intisari daripada ayat suci Quran. Tidak bisa. Kenapa? Kosakata bahasa Indonesia tidak mumpuni untuk memahami kandungan Al-Quran. Karena itulah dibutuhkan disiplin ilmu yang lain, Gus. Jadi jangan kau kotori dirimu dengan tipuan-tipuan seperti itu, ya. Ya lu pakai otak lah, Cuk. Ya. Kitab Barnabas itu ditulis siapa? Oleh seorang Muslim di tahun 1520 berapa lah pokoknya. Dan baru ditemukan di sekitar 1928 di Biara di Spanyol. Apa dasarnya kita menolak itu palsu? Pertama, cerita kejadiannya itu error. Seharusnya kitab Yahudi itu menceritakan lingkungan hidup Yahudi, bukan lingkungan hidup Spanyol. Nah, ini dasarnya aja udah jelas memalukan. Apalagi yang bisa dipegang sebagai bukti bahwa Barnabas ini adalah murid Yesus. Udah salah sejarahnya dan posisinya.
Oke, kamu tolak Barnabas karena di dalamnya menceritakan tentang Yesus itu adalah nabi utusan Allah dan dia bukan Tuhan. Tidak apa-apa, itu hak kamu. Sekarang gini, yang 1 Petrus 2 nomor 4 itu menceritakan tentang batu. Siapa batu yang dimaksud? Jawab dong. Kok ada batu hidup? Iya Zul, karena Alkitab tuh nggak ada tuh yang double tafsir ya. Penyesat di perjanjian lama adalah orang yang mengajak murtad berbalik badan dari menyembah Allah Yerusalem menjadi menyembah Allah Mekah. Nah, perjanjian baru juga sama. Sebab keselamatan datang dari Yerusalem dan barang siapa yang memaksa orang untuk berbalik badan membelakangi Yerusalem, wajib dibunuh. Titik. Loh, kenapa kamu lompati ajaran nyembah kepada manusia yang adalah batu tadi? Yesus. Ayo, apakah Allah Israel itu Yesus? Mana datanya di dalam kitabnya Bani Israel? Bahwa Tuhan mereka adalah Yesus, anak Maria. Tunjuk, silakan. Lu ngaca dulu lah bos. Islam mana punya Allah? Hah? Kalau punya Allah, tentunya Allah yang bela manusianya, bukan manusianya yang bela Allahnya. Sampai sini lu udah paham belum? Otak lu nggak waras tong. Kok larinya ke sana? Saya tanya samamu, mana di dalam kitabnya Bani Israel, Tuhan mereka itu adalah anak Maria, Yesus? Tunjukkan ayat-ayatnya, silakan. Oke, ya, untuk yang kesekian kalinya, si Agus sang penghujat ini lagi-lagi tidak mampu menunjukkan apa yang kita minta, data yang kita minta, ya. Dia hanya bisa mengatakan orang yang mengajak murtad dari Tuhannya Yahudi wajib dibunuh, kata dia. Itu tertulis dalam perjanjian lama katanya. Ya, berarti kamu itu, si Agus ini wajib dibunuh. Karena mengajak murtad menyembah kepada manusia bernama Yesus. Sementara Tuhannya Yahudi bukan Yesus. Gila nih Agus ini semakin gila ya. Saya kira cukup sekian dulu sahabat-sahabat sekalian. Karena di tempat saya ini sudah masuk waktu zuhur. Mohon maaf kalau ada kata-kata ya, tadi si John sudah kabur ya setelah kita buktikan bahwa ternyata kitabnya dia ya sesuai dengan tuduhannya kepada Al-Quran kitab dongeng, ternyata dia yang membuktikan kalau kitabnya itu dongeng karena bercerita tentang embrio jadi keju dan seterusnya. Seperti itulah penggambarannya ya. Jadi kita tidak menghujat, kita hanya meluruskan. Mudah-mudahan si John tadi ini bisa mendapatkan hidayah. Begitupun Agus bisa sembuh dari penyakit gilanya. Demikian, salam satu Tuhan, Allahu Akbar.